Gempa megatrust, sebuah ancaman yang selalu mengintai wilayah dengan aktivitas tektonik tinggi. Tapi, bagaimana media membingkai berita tentang bencana ini? Apakah benar-benar informatif atau justru membentuk ketakutan berlebihan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri sebelumnya, saya Hena Mulyawati dari Program Studi Sastra Indonesia Universitas Nasional. Dalam video ini, saya akan membahas penelitian yang sudah dilakukan selama 1 semester kemarin, dan video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Analisis Wacana. Judul penelitian ini yaitu Analisis Wacana Kritis ten Avandij pada Gempa Megatrust dalam Surat Kabar Online. Nanti yang akan saya bahas ada latar belakang, tujuan, teori, metode, teknik, hasil, dan kesimpulan. Untuk abstrak kita lewatin aja. Selanjutnya ada latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemberitaan tentang bencana alam seperti gempa memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap resiko dan dampak bencana tersebut. Surat kabar online dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang isu-isu publik termasuk bencana alam seperti gempa megatrust. Pemberitaan mengenai gempa megatrust menjadi sorotan karena potensi dampak yang sangat besar terhadap keselamatan manusia dan infrastruktur, terutama di wilayah rawan bencana seperti Indonesia. Cara media menyampaikan informasi ini akan mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan merespon resiko bencana, serta tindakan mitigasi yang diambil. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana wacana gempa megatrust dapat dikonstruksi dalam media. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial menggunakan model analisis wacana kritis ten Avandij pada portal berita online kompas.com, cnbcindonesia.com, dan detik.com mengenai pemberitaan gempa megatrust. Teori yang digunakan yaitu teori dari ten Avandij yang menggambarkan dimensi atau bangunan teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial, dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dan dari wartawan. Sedangkan aspek ketiga mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. Selanjutnya, struktur teks menurut Vandij dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Jadi struktur makro merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Superstruktur merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Dan untuk struktur mikro merupakan makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks, yaitu kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar. Untuk metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena tujuannya mendeskripsikan dan menganalisis masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Data diperoleh dari portal berita online kompas.com, cnbcindonesia.com, dan detik.com. Berita 1 diterbitkan oleh kompas.com pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 4.30 sore. Berita 2 diterbitkan oleh cnbcindonesia.com pada tanggal 21 September 2024 pukul 2.52 sore. Berita 3 diterbitkan oleh detik.com pada tanggal 5 November 2024 pukul 4.30 sore. Untuk teknik pengumpulan datanya, data dikumpulkan melalui dokumentasi artikel berita online dari kompas.com, cnbcindonesia.com, dan detik.com yang relevan dengan topik gempa megatrust. Teknik analisis datanya meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Jadi yang pertama itu teks pemberitaan dari ketiga berita itu dianalisis, kemudian diidentifikasi tingkatan dan struktur teksnya, juga menganalisis kognisi sosial dan konteks sosialnya sesuai dengan model Vandij. Lalu hasil analisis disusun secara sistematis dalam bentuk tabel dan narasi deskriptif. Selanjutnya langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan.
Di sini yang pertama aku bahas yaitu struktur teks dari berita Kompas. Berita Kompas memiliki tema potensi, penyebab, dan dampak dari terjadinya gempa megatrust berkekuatan besar di Indonesia. Berita satu ini memiliki judul, isi, dan penutup. Judulnya yaitu Indonesia berpotensi alami gempa megatrust M8,9. Apa penyebab dan dampaknya? Dari paragraf 1 sampai paragraf 23 ini merupakan isi, dan penutup terdapat dalam paragraf 24. Latar dari berita 1 yaitu wilayah Indonesia. Unsur detail menjelaskan penyebab gempa. Unsur maksud memberikan informasi, potensi, dan wilayah yang berpotensi dilanda gempa. Unsur praanggapan yaitu gempa megatrust dapat menyebabkan tsunami. Struktur mikrosintaksisnya yaitu menggunakan bentuk kalimat deduktif. Unsur koherensinya memiliki alur yang jelas dan memiliki hubungan sebab akibat. Kata gantinya yaitu orang ketiga tunggal, jamak, dan kata ganti penunjuk. Struktur mikro yang stilistikanya yaitu menggunakan leksikon ilmiah, peringatan, dampak, dan tindakan. Struktur mikro retoris untuk unsur grafisnya menggunakan gambar, tanda kurung, garis miring, subjudul, dan tanda petik. Unsur metaforanya ada metafora cincin api Pasifik. Selanjutnya, struktur teks berita CNBC Indonesia. Yang pertama, struktur makro. Temanya peringatan tentang potensi gempa megatrust di Indonesia dan wilayah-wilayah yang paling rawan mengalami gempa besar. Judul dari berita ini yaitu Gempa Megatrust Tinggal Tunggu Waktu. Ini 12 wilayah paling rawan. Isi ada di paragraf 1-12 dan penutup ada di paragraf 13. Selanjutnya struktur mikrosemantik. Berlatar di Indonesia. Unsur detailnya mendefinisikan gempa megatrust. Unsur maksudnya memberikan informasi potensi dan wilayah yang berpotensi dilanda gempa. Dan unsur praanggapannya yaitu pembaca sudah mengetahui wilayah gempa megatrust. Struktur mikrosintaksis ada unsur bentuk kalimat yaitu kalimat deduktif, koherensi yang memiliki alur yang jelas dan memiliki hubungan sebab akibat. Unsur kata ganti yaitu kata ganti orang ketiga tunggal dan kata ganti penunjuk. Untuk struktur mikrostilistika menggunakan leksikon ilmiah, peringatan, dampak, dan ketidakpastian. Untuk struktur mikroretoris menggunakan grafis, gambar, tanda kurung, tanda petik, garis miring, subjudul, dan tabel. Sedangkan unsur metafora tidak ditemukan dalam berita ini. Selanjutnya yaitu struktur teks berita detik.com. Ada struktur makro yaitu tema. Jadi temanya ini adalah penjelasan tentang gempa megatrust, sifat-sifatnya, serta potensi terjadinya gempa megatrust di Indonesia. Lalu ada superstruktur. Berita 3 ini berjudul Apa itu gempa megatrust? Ini pengertian dan potensinya di Indonesia. Lalu isi berada di paragraf 1 sampai paragraf 9 dan penutup berada di paragraf 10. Struktur mikrosemantiknya yaitu berlatar di Indonesia. Unsur detailnya mendefinisikan dan menyebutkan wilayah yang berpotensi terdampak gempa, dan unsur maksudnya memberikan informasi potensi dan wilayah yang berpotensi dilanda gempa. Unsur praanggapannya yaitu wilayah Indonesia tidak akan lepas dari gempa megatrust ini. Selanjutnya struktur mikrosintaksis itu menggunakan bentuk kalimat deduktif. Unsur koherensinya memiliki alur yang jelas dan memiliki hubungan sebab akibat. Dan dalam berita 3 ini hanya menggunakan kata ganti penunjuk. Struktur mikrostilistika menggunakan unsur leksikon ilmiah, dampak, ketidakpastian, dan peringatan. Dan struktur mikroretorisnya menggunakan grafis, gambar, tanda kurung, garis miring, subjudul, dan daftar poin-poin. Juga di sini tidak ada unsur metaforanya. Selanjutnya
aspek kognisi sosialnya, berita kompas.com, cnbcindonesia.com, dan detik.com ini didominasi oleh penggunaan skema peristiwa. Berita kompas.com membahas tentang ancaman gempa megatrust dan bagaimana pemerintah, yaitu BMKG, memperingatkan masyarakat. Berita cnbcindonesia.com berfokus pada wilayah rawan gempa dan tindakan mitigasi yang diperlukan. Berita detik.com memberikan pemahaman mengenai potensi gempa megatrust. Yang terakhir yaitu konteks sosial. Praktik kekuasaan dalam pemberitaan kompas.com, cnbcindonesia.com, dan detik.com mengenai gempa megatrust adalah BMKG yang memberikan wewenang dan kekuasaan dalam memberikan informasi terkait ancaman gempa megatrust. Ketiga pemberitaan menyajikan berita sesuai dengan realitas sosial karena mengandung informasi yang kredibel dan relevan bagi masyarakat pembaca. Berdasarkan analisis terhadap berita mengenai gempa megatrust yang dipublikasikan di portal berita online kompas.com, cnbcindonesia.com, dan detik.com, diperoleh hasil bahwa ketiga berita tersebut telah memenuhi komponen struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial, model analisis wacana kritis, dan advantage. Ketiga berita tersebut berisi informasi potensi dari gempa megatrust serta wilayah yang rawan terkena dampaknya. Pada struktur teks, tematik berita menunjukkan fokus yang berbeda, tetapi semua memenuhi unsur superstruktur seperti judul, isi, dan penutup. Aspek semantik menampilkan kesamaan latar tentang potensi gempa, sementara sintaksis menggunakan pola deduktif dengan koherensi yang baik. Menggunakan leksikon ilmiah, peringatan, dan himbauan untuk mengedukasi masyarakat tanpa memicu kepanikan. Aspek retoris seperti gambar, tabel, subjudul, dan elemen grafis lainnya memperjelas informasi. Kognisi sosial menunjukkan skema peristiwa sebagai skema yang dominan, dengan berita yang relevan dan kredibel. Penelitian lanjutan disarankan untuk membandingkan media lokal dan internasional guna memahami perbedaan pendekatan dan efektivitas penyampaian informasi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.